Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera untuk kita semuanya. Untuk seluruh masyarakat Kabupaten Ketapang dimanapun berada, kami saat ini berada di Poli Jantung Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Agus Jam Ketapang, dan sudah bersama kita Dr. Hari Cipta SPJP Klinik. Beliau adalah dokter yang menangani pasien dengan gejala penyakit jantung. Assalamualaikum dokter. Waalaikumsalam. Kabar baik dok? Alhamdulillah baik. Sehat ya dok ya? Sehat. Selalu sehat, amin. Baik dokter, mohon maaf libur-libur gini kita mampir ke ruangan ini ya dok ya. Kalau Sabtu buka nggak poli ini dok? Untuk Sabtu poli tidak buka. Tidak buka, oke. Baik, dokter Hari Cipta, kemarin Bupati Ketapang sudah melaunching pelayanan cath lab atau pemasangan ring jantung untuk di Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Agus Jam Ketapang ini, dan bekerja sama dengan BPJS. Nah, dokter Hari, sebelumnya ketika pasien-pasien yang dokter tangani ini belum bekerja sama dengan BPJS karena memang harus sesuai dengan prosedur yang berlaku, seperti apa dokter? Jadi untuk pasien-pasien yang memang memerlukan tindakan pemasangan cincin atau stent atau ring, sama saja, diberlakukan dengan pembiayaan umum. Jadi sambil menunggu memenuhi syarat-syarat dari BPJS dan memenuhi kriteria-kriteria yang diinginkan oleh BPJS, dan supaya saya dan tenaga perawat lain tidak kehilangan skill, jadi tetap kami buka pelayanan pada saat itu, tapi dengan pembiayaan umum. Jadi untuk pasien-pasien yang memang memerlukan tindakan ataupun tidak mampu secara finansial, tetap kami rujuk ke Rumah Sakit Sidarso. Iya, karena di sana sudah lama bekerja sama dengan BPJS dokter ya. Baik, itu tadi sekilas penanganan pasien dengan gejala penyakit jantung ketika belum bekerja sama dengan BPJS Kesehatan. Dokter, kita flashback untuk penyakit jantung ini dok. Dokter tentunya harus menangani pasien ini dari awal ya, kemudian baru bisa mendiagnosa terlebih dahulu apakah ini ada gejala jantung atau tidak. Kemudian mungkin bisa dijelaskan pada masyarakat dari awal jantung ini apa, kemudian fungsinya apa, dan ketika jantung dianggap bermasalah seperti apa si pasien ini dok. Baik, jadi secara global jantung kita cuma ada satu ya. Iya dokter. Ada satu, letaknya di sebelah kiri. Sebelah kiri dada. Kurang lebih sepertiganya sebelah kanan, 2/3 sebelah kiri. Oke. Dengan besar normalnya rata-rata kurang lebih segenggam tangan orang dewasa. Segenggam tangan. Iya, itu. Oke. Yang normal ya. Ya, menyesuaikan dengan tangan individual masing-masing. Oke. Jadi fungsi utamanya yaitu memompa darah, jadi otomatis memberikan suplai nutrisi dan oksigen ke seluruh jaringan atau organ tubuh lainnya. Lanjut dok. Lalu bagaimana Seseorang jantung yang bermasalah, gitu ya? Iya. Jadi secara garis besar itu jantung kita bermasalah, otomatis akan menimbulkan keluhan atau gejala pada pasiennya. Iya. Jadi sebagian besar pasien-pasien yang mengalami gangguan pada jantung atau penyakit jantung, yang paling sering pertama adalah sebetulnya nyeri dada. Iya. Sebelah mana itu dok? Dua-duanya atau sebelah kiri atau kanan? Kalau dia ada yang khasnya, khas itu nyeri dada, rasanya seperti tertekan atau tertindis atau rasa ditimpa, tapi tidak bisa ditunjuk biasanya sama pasien. Oke. Terus dipicu dengan aktivitas fisik atau stres emosional, atau pasien mungkin karena dikejutkan, itu bisa. Dan hasilnya lagi dia biasanya nyerinya itu menjalar ke lengan kiri atau menjalar ke rahang. Bisa juga ya pasien
merasa sensasi seakan-akan tercekik. Nah, itu yang pertama. Yang kedua tentu saja sesak napas. Jadi sama dia rata-rata dikeluhkan pada saat melakukan aktivitas berat, bahkan aktivitas ringan juga sesak napas. Pasien sering terbangun malam hari karena sesak napas atau batuk-batuk, atau pasien sulit berbaring terlentang. Itu salah satu gejala dari penyakit jantung. Kemudian ada gangguan berdebar-debar. Nah, jadi berdebar-debarnya bisa jantung yang berdetak terlalu cepat sekali, ekstrim, atau ada irama-irama tambahan yang membuat seorang itu merasa kok janggal jantungnya itu ya. Tidak seperti biasanya. Atau tidak teratur dia punya irama jantung. Kemudian gejala jantung yang lainnya adalah bengkak pada kedua kaki. Kedua kaki. Walaupun itu bisa dengan penyakit lain, tapi ini salah satu gejala yang ditimbulkan dari penyakit gangguan jantung ini. Kemudian ada yang paling sering adalah claudication intermittent namanya. Jadi nyeri pada satu atau dua kaki yang dipicu pada saat aktivitas. Itu 5 besar gejala yang sering dikeluhkan oleh pasien yang mengalami gangguan fungsi jantung. Oke, itu mudah-mudahan cukup jelas penjelasan dokter hari ini. Dokter, rata-rata pasien yang datang berkonsultasi dengan dokter atau mengeluhkan jantungnya kepada dokter nih banyakkan laki-laki, perempuan, dan usianya sekitar berapa dokter? Nah, yang paling sering saya tidak pernah hitung secara pasti, namun kayaknya lebih besar pada laki-laki. Pada laki-laki dengan usia 40 tahun ke atas. Terus satunya lagi perempuan mungkin, wanita? Ya, perempuan, tapi tetap dominannya laki-laki. Nah, di usia mungkin mulai dari yang gejala jantung bawaan dan lain sebagainya, ada berapa persen kira-kira dok? Itu kecil, yang mungkin hanya berkisar 5% saja. Penyakit jantung bawaan ya. Itu kecil sekali. Yang paling banyak adalah penyakit jantung koroner. Jantung koroner bisa dijelaskan lebih spesifik dokter? Jantung koroner itu segala bentuk penyakit jantung yang disebabkan oleh kurangnya suplai darah ke otot jantung itu sendiri. Akibat aliran darahnya mengalami penyakitan atau penyumbatan. Dan itu yang biasa yang dikeluhkan pasien dengan nyeri dada tadi. Dokter, jenis-jenis penyakit jantung ini dari yang ringan sampai yang berat apa saja dok? Semuanya kayaknya berat semuanya. Yang namanya jantung berat banget ya dok. Baik, jadi yang jantung itu ada beberapa bagian dan otomatis apabila mana bagian tertentu dia mempunyai keluhan tertentu juga. Nah, misal tadi yang pertama dan yang paling dominan adalah penyakit jantung koroner tadi. Jadi itu gangguan aliran darah di jantung yang menyebabkan suplai darah ke jantung itu sendiri itu berkurang. Kemudian ada namanya gangguan listrik jantung atau aritmia yang biasa menimbulkan keluhan yang berdebar. Itu biasanya ditangani dengan obat dan bahkan ada yang diablasi. Diablasi itu kayak dihanguskan gitu. Tapi dengan fasilitas cath lab juga. Tapi dengan konsultan yang konsultan aritmia jantung. Saya kan konsultan intervensionis. Kemudian ada gangguan katup jantung. Jadi gangguan katup jantung itu ya di jantungnya ada 4 katup. Itu bisa saja mengalami kebocoran, bisa saja mengalami pengkakuan. Faktornya dok? Bisa dari bawaan, bisa karena infeksi, bisa karena degeneratif atau penuaan. Kemudian otot tadi sudah ada gangguan jantung bawaan. Itu yang sudah ada dalam sejak lahir. Kemudian ada gangguan otot jantung. Jadi otot jantungnya bisa menebal, bisa saja menipis, bahkan membengkak, yang biasa disebut orang yang gagal jantung. Itu sebagian besar jenis-jenis penyakit jantung. Baik dokter, ketika pasien datang mengeluhkan jantung mereka dan akhirnya dokter memutuskan ini harus pasang ring, prosedurnya seperti apa dokter? Tahapannya seperti apa? Jadi untuk pasien-pasien yang pasang ring itu ada 2 konteks
kejadian. Yang pertama ada kejadian akut atau orang yang pada saat kena serangan jantung Iya, tiba-tiba. yang tiba-tiba itu Iya, jadi orang bilang serangan jantung itu. mungkin baru pertama kena serangan. Pertama kali serangan. Baik. Bisa saja dia sudah mengalami penyakit Beberapa jantung kali. koroner, tapi dia mengalami fase akut di mana penyumbatan aliran darah itu tiba-tiba tertutup total atau hampir total. Iya, dan akhirnya dia mungkin pingsan dan dia datangnya biasa itu, datangnya jadi ada kuat, berkeringat dingin, merasa ketakutan yang luar biasa. Dia pasti ke IGD. Iya. Di situ seharusnya pada saat itu kalau sudah masuk onset waktunya atau golden time-nya, ya kita harus melakukan pemasangan cincin secara cepat. Jangan ditunda-tunda. Jangan ditunda dulu. Itu dulunya sebelum ada BPJS kita punya obat yang mengencerkan pembekuan darah yang terjadi di dalam aliran darah jantung tersebut, trombolitik namanya. Tapi sekarang kalau misalnya dia masuk onsetnya dan indikasinya memang perlu dipasang, ya kita harus segera dorong ke cath lab. Jadi karena obat ini juga tidak bisa terus-terusan di konsumsi ya dok ya? Iya, jadi sekali saja pemberiannya. Oke. Sekali saja. Dan lebih banyak gagalnya daripada pasien. Oke. Makanya harus ditindaklanjuti dengan pemasangan ring itu. Iya, pemasangan ring tersebut. Yang kedua ya, ada pasien-pasien yang ketemunya pas rawat jalan. Jadi ada pasien yang bilang dia mengeluhkan nyeri dada yang kuat pada saat aktivitas saja, tapi kalau misalnya dia diam atau pada saat tidak melakukan apa-apa tidak ada keluhan. Nah itu kita evaluasi caranya dengan apa? Yang pertama dengan, kalau misalnya kita lihat pemeriksaan pertama tentunya rekam jantung ya. Iya. Jadi rekam jantung bisa saja dalam keadaan dia sudah pernah kena serangan jantung atau sudah, tapi dirasa pasien seperti orang biasa saja, sakit biasa, biasanya kayak dia tidak menyadari itu. Dia masih bilang masuk angin saja. Padahal dia mengalami serangan jantung. Namun selamat begitu. Iya. Jadi komplikasinya itu bikin pompa jantung nyeri lemah, kemudian jantung nyeri bengkak dan terjadilah gagal jantung. Biasanya pada saat itulah pasien itu berobat ke poli biasanya. Kalau seperti itu ya kita lihat di USG jantung, baru kita kasih obat. Dan kita evaluasi apakah obat itu dapat mengurangi keluhan pasien. Kalau misalnya keluhannya tidak berkurang, biasanya 1 bulan atau 2 bulan, itu baru indikasi pasien dilakukan pemasangan ring itu tadi. Ada juga pasien yang datang keluhan tapi rekam jantungnya normal. Jadi kita harus cari tahu penyebab nyeri dadanya apa. Modalitas yang kita punya di sini adalah treadmill stress test. Jadi pasien disuruh jalan sampai lari, tapi dilihat rekam jantungnya, perubahan rekam jantungnya pada saat melakukan treatment tersebut. Ya ada negatif, ada positif gitulah. Kalau negatif kemungkinan nyeri yang dialami pasien itu bukan dari jantung. Kalau misalnya positif kemungkinan besar memang dari gangguan jantungnya. Dan itu kemungkinan 70% betul gitu, dia memang harus ditindaklanjuti. Ya, ditindaklanjuti. Dokter, persiapan seorang pasien untuk pemasangan ring ini berapa lama dok? Apa saja yang biasanya dokter berikan tunjuk pada mereka atau arahkan supaya persiapan melakukan pemasangan ring ini pakai cath lab ini dok? Oh iya baik. Jadi kalau misalnya pasiennya elektif ya, kalau misalnya yang akut kan langsung saya IGD, selesai kita dorong saja. Iya, betul. Kalau misalnya pasien datang dengan keluhan yang tadi, terus dilakukan evaluasi tadi dengan USG jantung, dengan treadmill. Biasanya pasien kami jadwalkan dan tentunya harus dilakukan pemeriksaan darah dulu untuk menghindari beberapa kemungkinan kontraindikasi untuk dilakukan kateterisasi jantung. Jadi kalau misalnya pemeriksaan darahnya normal, ya bukan normal sih, misalnya memenuhi syarat untuk melakukan tindakan kateterisasi jantung. Jadi setelah itu kami rawat inapkan pasiennya. Rawat inapkan bisa 1 malam, kemudian dari IGD, besoknya ditindaki sambil selain kateterisasi jantung melihat penyumbatannya itu, sekalian kita lakukan tindakan kalau memang perlu pasang cincin pada saat itu juga. Dan apabila sudah selesai kita kembalikan ke ruangan pasien. Dan apabila tidak ada komplikasi pada saat itu besok pulang.
semudah itu sebenarnya. Iya, itu. Semudah itu. Dokter, ketika ada seorang pasien yang komplikasi nih dok, Iya. Gimana tuh dok? Ya, jadi Dia kalau- mungkin punya gula darah atau ginjalnya bermasalah, yang berat-berat gitu dok. Oh, Dan iya, baik. dan dia harus memasang ring. Iya, baik. Gimana dok? Jadi tentunya harus kita stabilkan terlebih dahulu Hmm. gula dan fungsi ginjalnya. Untuk gula misalnya pada saat akut atau pada saat IGD ya biasanya kita konsultan dokter penyakit dalam, kita usahakan gula darahnya antara 140 sampai 180 Iya. baru kita dorong. Oke. Kalau misalnya gagal ginjal ya kita harus usahakan memperbaiki fungsi ginjalnya sambil kan ada penggunaan kontras atau Iya. zat pewarna yang diberikan agar memberi pewarnaan saat melihat aliran darah jantung itu. Nah itu harus minimalisir Iya. kadarnya atau dosisnya, sehingga tapi ada juga yang pasien yang fungsi ginjalnya yang memang harus agak lama dimonitor terlebih dahulu hingga mencapai titik di mana kita bisa melakukan kateterisasi jantung. Oke, berarti harus dinormalkan dulu Iya. penyakit-penyakit lainnya. Mm-mm. Jadi agak berat juga untuk pasien yang seperti ini ya dok. Iya, ya? berat. Berat banget. Dok, di antara dua tadi gula darah sama ginjal, mana yang berpotensi membuat jantung si pasien ini melemah? Gula darah. Gula darah, Gula ya, darah dok, ya itu induk segala penyakit. Induk dari segala penyakit. Iya. Jadi nenek moyangnya penyakit itu gula darah. Gula darah. Iya. Iya, itu paling Oke, banyak. baik dokter. Untuk melakukan tindakan pemasangan ring ini dok, berapa lama waktu yang dibutuhkan? Kemudian berapa personil yang diturunkan dok? Jadi waktu yang dibutuhkan rata-rata itu 2 jam. Iya. 2 jam itu dari persiapan pasien mau dipanggil ke ruang tindakan, persiapkan pasiennya, terus dilakukan tindakannya hingga selesai. Rata-rata itu 2 jam. Kalau sampai dilakukan tindakan pemasang cincin. Ada juga yang misalnya cuman kateterisasi jantung saja, dia ternyata penyempitannya tidak perlu dipasang cincin, yaitu paling tidak 1 jam saja sudah, berarti tidak dilanjutkan pasien. Oke. Personil kalau di dalam ruang cat labnya atau di ruang radiasinya itu kurang lebih 4 orang, Iya. sedangkan di ruang monitor itu kurang lebih ada 3 orang. Total jadi 7 semuanya. 7, ya. Dengan dokter Dengan sendiri dokter tentunya. sendiri, ya. Oke. Jadi cukup dokter spesialis jantung saja, tidak perlu dokter umum ya dok ya yang mendampingi. Tidak perlu, Tidak karena perlu. sudah ada asisten perawat yang sudah mereka kompeten punya, memang iya, sudah ahli situ. di bidangnya itu. Iya. Baik dokter. Nah, kita tidak mencoba menakut-nakuti pasien atau siapapun di sini, tapi tingkat keberhasilan dari pemasangan ring ini bagaimana dokter? Apakah sesuai dengan kondisi si pasien atau bagaimana? Iya, memang tingkat kesuksesannya itu hampir di atas 90%. Oke, tinggi, Ya, cukup tinggi dokter ya. sekali. Iya. Kan yang komplikakan nanti mungkin keadaan komplikasinya, misal pasien datang sudah mengalami shock, gitu, atau pasien yang gula darahnya itu tinggi, Iya. atau pasien sedang mengalami gagal ginjal, itu membuat persentase keberhasilan juga menurun jadinya. Oke. Tapi secara umum, secara global, komplikasi yang ditimbulkan itu kurang dari 1%. Komplikasi mungkin timbul ya, Iya. jadi bisa dari 100 pasien kita tindaki, mungkin yang mengalami komplikasi dari pemasang stent cuma 1 atau 2 orang saja. Oke. Dokter, nih si pasien sudah memasang ring, sudah dianggap akan bisa hidup normal seperti biasanya. Apakah dia harus didampingi obat atau tingkat untuk dia lebih lama hidup seperti apa dok? Yang sudah. Baik, jadi tujuan utama pemasangan cincin itu secara ilmiah ya. Iya. Yang pertama mengurangi keluhan nyeri dada pasien itu. Oke. Yang tidak bisa kita atasi dengan hanya pemberian obat. Yang kedua memperpanjang harapan hidup pasien. Jadi bukan serta-merta pasien itu dibilang sembuh, tidak. Iya. Karena yang kita pasang ini pembuluh darah cabang utamanya. Ingat pembuluh darah kita itu ukurannya
dari pangkal tuh besar tuh makin ujung makin kecil. Dan bagian-bagian yang kecil itu biasanya yang tidak tampak di saat pemeriksaan itu tidak bisa kita apa-apakan. Jadi tetap dia terhitung tidak sembuh ya, jadinya penyakit kronis jadinya. Jadi otomatis harus diberikan obat-obatan seumur hidup dengan fungsi sama, juga mengurangi keluhan dan rupanya harapan hidup pasien, setidaknya mengurangi komplikasi atau mengurangi jangan sampai terlalu mudah kena serangan berikutnya. Baik. Dan si pasien ini wajib terus-terusan berkonsultasi dengan waktu yang sudah ditentukan. Ya. Jadi tidak bisa kemana-mana. Dan mungkin untuk mereka melakukan aktivitas yang agak-agak berat mungkin dihentikan, dokter. Iya, jadi kalau misalnya pasiennya pompa jantung masih bagus, dia bisa beraktivitas seperti biasa. Namun apabila pasien sudah mengalami komplikasi, misalnya gagal jantung, dia bergerak sedikit agak sudah sesak itu, ya tetap harus dibatasi. Jadi kita lihat juga keadaan pasien sebelum melakukan tindakan itu. Kita lihat dulu. Iya, kita lihat juga. Dan itu juga tergantung dengan usia si pasien ya, dok ya. Betul. Nah, itu tadi sudah kita simak bersama pendengar. Dan selanjutnya adalah penyakit jantung. Tadi dokter katakan ada genetik, ada bawaan lahir dan seterusnya ya, dok ya. Ada karena stres, kemudian ada penyakit yang terutama tadi gula darah juga bisa memicu penyakit jantung. Dokter, makanan-makanan juga tentunya berpengaruh ya untuk segala penyakit yang ada di tubuh manusia ini. Betul. Salah satunya mungkin tadi gula darah, karena mungkin terlalu banyak mengkonsumsi gula dan lain sebagainya. Kemudian untuk penyakit jantung ini, bagi kita yang belum jangan sampai terkena penyakit ini, makanan apa saja yang harus dihindari, dokter? Ya. Baik, sebenarnya yang dihindari tidak ada, tapi tahu-tahu mengukur diri atau dibatasi. Jadi sebenarnya bukan hanya makanan sih. Kalau misalnya konteks makanan, ya. Makanan dan minuman, dok. Iya. Jadi kalau misalnya minuman ya air putih ya. Kalau bisa sebanyak mungkin. Sebanyak mungkin, dokter. Sebelum kita mengalami gagal jantung atau mengalami gagal ginjal atau penyakit lain yang sebenarnya kita terbatas minumnya. Kemudian sekarang itu kan porsi kita sudah ada, proteinnya berapa, kalau karbohidrat berapa dan lemak berapa, dengan porsi lemak protein yang paling kecil. Kecuali kalau misalnya memang kebutuhan khusus untuk para atlet atau orang-orang yang ingin meningkatkan massa ototnya. Jadi sebenarnya makan yang paling dihindari itu kan manisnya berlebihan itu. Lemak berlebihan. Cuman kalau misalnya protein dan sayur itu boleh, kita silakan. Buah-buahan juga ya, dok. Buah-buahan juga. Itu kalau tidak ada keluhan, tidak mengiritasi lambung segala macam, ya itu yang perbanyak. Ya. Baik, Dokter Hari, kita nih tentunya melakukan tindakan operasi cath lab atau pemasangan ring ini kan tentunya ditunjang dengan peralatan yang canggih dan luar biasa, dokter. Sejak kapan peralatan ini ada di Rumah Sakit Dr. Agus Ciom Ketapang, dok? Kurang lebih sudah hampir 2 tahun. Hampir 2 tahun ya, dok ya, luar biasa. Dan kemarin baru saja di launching untuk bekerja sama dengan BPJS Kesehatan. Baik, dokter. Peralatan-peralatan ini tentunya memerlukan pemeliharaan yang luar biasa juga pastinya, dok ya, karena cukup mahal dan lain sebagainya. Tentunya ada petugas-petugas ya, dok, yang memelihara alat-alat ini. Bagaimana, dokter? Iya, sudah ada. Sudah ada. Baik. Kemudian kami juga ingin dokter bercerita nih. Dokter kan asli putra daerah Kabupaten Ketapang. Sama dengan dokter Simon, dokter Juhendro, dan banyak lagi dokter-dokter lainnya, dokter Fili juga termasuk. Itu semuanya sudah spesialis. Dan sebentar lagi menyusul dokter kita yang sedang mengambil spesialis THT. Siapa nama beliau, dokter? Dokter Dopi. Ya, itu cukup muda banget beliau itu. Iya. Dokter Hari, cerita dong. Apakah cita-cita awal memang ingin menjadi seorang dokter? Karena kemarin sempat saya dengar dokter ini pernah juga menjadi atlet tinju junior ya, dok ya. Waktu SMP ya, dok ya. Gimana, dok? Cerita dong. Iya, jadi
Anak keberapa nih dokter nih? Saya anak kelima. Anak kelima. Dari Bungsu tujuh. dok? Bukan, dari 7 bersaudara. Oh 7, oke. Saudara. Aha. Lanjut dok. Nah, Lahir di saudara, Ketapang. lulusan dari pendidikan, saya awalnya dari TK LKS dulu. Iya. Kemudian SD-nya SD 7. Aha. SD 7 itu bersama dengan Dokter Nita. Iya. Dokter Andi Anita. Mhm. Berarti umurnya kurang lebih dokter Nita nih? Beda 2 tahun. Oh ya. beda 2 Iya. tahun. Oke. Berarti 85 ya. 85. Dokter Nita 85. Saya 83. Aha, oke. Kemudian untuk SMP-nya SMP saya SMP 1. Mhm. Nah, sini ketemu dengan Sekolah favorit semua. Iya. Dari SD favorit, SMP favorit aja Iya, dok. teman-teman kan soalnya dari SD Lanjut ke SMP SMP-nya sudah sama, iya. ya. Deketan lagi tuh sekolahnya Dekatan. tuh. Oke. Itu saya ketemu sama Filiandi. Oke. Dokter Fili. Aha. Dokter Andi Anita. Mhm. Dokter Tujuh Hendro di kelas saya. Iya. Saat itu. Terus itu Dokter Simon sama dong dengan dokter ya? Dokter Simon di Yohanes kok. Enggak, maksudnya usianya sama. Iya, Oke, sama-sama. lanjut. Aha. Yang saya ikut aktif itu ya dari kelas 6 sampai kelas 3 SMP. Wow, sempet kemana aja waktu jadi atlet tinju junior ini Di dok? Palangkaraya, Mhm. Jakarta sama Manado. Berarti akrab banget sama Om Herman Wimpi ya dok ya? Akrab sekali. Oh, karena beliau kan pelatih tinju Iya. sama dengan Bang Damianus Jordan juga. Betul. Oke, baik dokter. Lanjut dok. Habis itu kan lanjut ke SMA 1. Sekolah favorit lagi. Iya, pada saat itu zaman saya masih favoritnya SMA 3. Iya, SMA-nya dokter Nita. Jadi dengan teman-teman, coba kita bangun lagi lah SMA 1. Hanya banyak pindah ke SMA 1. Ya sudah, kita bangun aja di situ. Selanjutnya masuk nih, milih jurusan kuliah nih gimana dok? Iya, awalnya saya tidak ke anu ya, ke kedokteran. Cuman orang tua saya dengan Bapak Joko dulu ngajar biologi. Iya. Ya, beliau yang motivasi saya, mengurus saya untuk waktu itu masih zaman PMDK ya. PMDK. Nah, jadi misalnya Lulus tanpa tes. Ya, lulus tes dengan nilai yang diambil pada saat semasa SMA. Iya, 1, 2, dan 3. Itu. Oke. Pada saat itu ada penawaran dari Universitas Jember. Yang saat itu saya juga tidak tahu Jember itu di mana. Iya, gitu. Jember Jawa Timur. Jawa Timur ya. Oke. Saya yang pertama ke sana. Pertama pada ke Jogja, ke Semarang. Oke. Saya ke Jember, di sana. Kemudian selesai dilanjutkan ke rumah sakit sini, pada Rusjam sebagai dokter IGD sama dokter jaga bangsal. Kemudian sempat pindah ke Puskesmas Aerupas selama 1 tahun. Kemudian baru dilanjutkan program spesialis saya PPDS. PPDS. Iya, di mana itu dok? Di Makassar. Makassar. Nah. Oke. Universitas Hasanuddin. Iya. Baik. Berapa tahun kemarin dok? Kemarin Pas-pasan 4 atau? tahun setengah ya. Wah, termasuk kemarin lumayan cepat loh itu. Termasuk Lumayan pas saja. cepat. Pas-pas saja, ya. Karena ada yang 5 tahun ya dok ya. Ada juga 5 tahun, tapi rata-rata 4,5. 4,5 Kecuali rata. yang di Universitas Surabaya itu, nah, itu bisa sampai 6 tahun kalau gitu. Memang masa pendidikannya segitu kan. Oh, memang Dari sana. begitu. Oke dokter. UNER dari UNER ya, Airlangga. Berarti kemarin waktu spesialisnya dibiayai sendiri atau bagaimana? Dok? Waktu spesialis saya dibiayai sama Pemda. Oke, Pemda Tapang ya dok Pemda ya. Tapang, Oke. saya terbantu sekali ya. Kemudian kembali ke sini selama bekerja 5 atau 6 tahun, kemudian melanjutkan fellowship saya intervensi untuk bisa melakukan tindakan pemasangan sini ini, kembalinya ke rumah Hasanuddin sakit juga. Universitas Hasanuddin. Berapa tahun itu dok? 1 tahun. 1 tahun Nah, saja. Oke. Tapi kan konteksnya ke bukan universitas lagi, jadi rumah sakitnya. Jadi langsung praktek di rumah sakit Iya, ya. langsung rumah Oke. sakitnya. Dengan senior-senior di sana. Iya. Betul. Dok, ini kan penyakit yang paling ditakuti banyak orang nih dok. Dokter juga takut dong sama penyakit ini. Gimana dok? Dokter bisa menenangkan pasien, kemudian akhirnya bisa melakukan pemasangan ring dan lain sebagainya. Ada kiat-kiat tertentu nggak dok? Kalau misalnya pasien elektif, yang misalnya pasiennya stabil gitu saja, Iya. itu seperti biasa saya bawa bergurau sudah. Kalau misalnya dibercandain ya dok ya? bercandanya. Cuman yang pasien menenangkan kawan, ini agak susah karena dia juga sudah sesak apa. Jangan kan sudah diajak kuat, bercanda ya dok ya? Tetap kita Treatment lah. tenangkan saja, tenangkan saja.
Bapak harap tenang. Kalau misalnya ada apapun terus bilang sama saya jangan Jangan banyak pasrah. bergerak di tempat itu, jangan bergerak. Biasanya pada saat tindakan itu kan barang-barang ada di dalam jantung. Iya. Jadi kalau pasien bergerak itu bisa pindah-pindah, kita yang Repot kesulitan nanti. dan Oke. bisa timbul komplikasi. seperti itu. Oke. Baik, dokter, untuk harapan dokter kepada kita semua yang mudah-mudahan tidak pernah berkunjung ke ruangan praktik dokter ini, apa dok? Harapan ke pasien ini. Jangan pasien, masyarakat umum. Karena kalau pasien hatinya harus berkunjung ke sini. Baik. Jadi Jangan sampai ketemu dokter di ruangan ini kecuali seperti saya untuk wawancara. sulit sekali ya. Oke. Karena sekarang ya insiden penyakit jantung itu tinggi sekali. Jadi untuk teman-teman yang di luar yang belum mengalami keluhan jantung atau penyakit jantung, beberapa saran aktif dari saya. Iya. Yang pertama adalah jangan merokok. Itu saya kira semua dokter sama. Iya. Tapi penyebab yang paling banyak pasien penyakit jantung koroner, baik yang muda sama tua, itu pasien yang perokok. Pertama yang perokok aktif. Oke. Yang kedua ya makanan dijaga. Jadi jangan sedikit-sedikit ngopi di kafe. Kita bukan takut kopinya ya. Iya. Takutnya ada susu kental manisnya. Campuran atau yang gula-gulanya, banyak, ya, latte itu segala macam ya. betul. Oke. Itu yang bikin banyak. Kalau kopinya sendiri tidak, itu baik untuk jantung ya. Kemudian pola makan, ya, usahakan lebih banyak seratnya. Iya. Kemudian dibatasi untuk makan yang berminyak atau yang berlemak. Kemudian jagalah berat badan ideal. Iya. Jadi Sesuaikan dengan tinggi badan. tinggi badan, berat badannya itu dijaga. Iya. Kemudian sesibuk apapun sempatlah untuk berolahraga ya. Olahraga yang ringan pun tidak masalah ya. Tidak masalah. Bahkan jalan kaki. Betul. Mau jalan kaki, mau jogging silakan. Oke. Sesuaikan dengan kemampuan fisik kita juga ya dok ya Iya. kalau olahraga ini. Iya. Dok, ngomong-ngomong masih suka ke tempat Bang Damianus Jordan kan? Sudah tidak pernah. Tidak pernah lagi. Iya. Oke. Tapi ketemu dengan beliau sesekali Sering. di luar, ya. Baik. Dokter, harapan dokter spesialis jantung yang hanya satu ini, kan hanya satu dokter nih. Iya, satu. Baru satu dokter saja yang kita miliki di Kabupaten Ketapang ini, yaitu dokter spesialis jantung, Dokter Hari Cipta, kepada pemerintah Kabupaten Ketapang, dok. Iya. Terkait dengan peralatan penunjang dokter. Untuk sampai saat ini, khususnya di bagian jantung, saya sebenarnya sudah berterima kasih sekali. Sudah ini puncak alatnya Iya. dari jantung untuk melakukan baik secara diagnostik maupun untuk melakukan terapi. Cuman memang ada beberapa teman yang spesialis lain. Saya harapkan kebutuhan mereka terhadap alat medis itu lebih bisa dipenuhi. Iya. Terlebih-lebih sekarang kita banyak dapat bantuan dari Kemenkes dan membantu teman-teman spesialis lain untuk mengupgrade ilmunya. Iya. Jadi setidaknya ya dibiayai lah, itu sangat membantu sekali. Sama kayak seperti sekolah konsultan atau intervensi kemarin, saya dibantu dengan bantu Pemda dan itu sangat membantu saya ya, Iya. untuk melakukan Tugas. pendidikan, Tugas sebagai seorang dokter spesialis jantung. Betul. Dan upgrade ilmu ini memang harus terus-menerus ya dok ya, tidak Iya. stuck di sini saja. Betul. Kalau kita ketinggalan memang Betul. nggak bisa. Nah, kita harus update terus. Betul. Baik. Dokter, kemarin kan waktu kita launching sama Pak Bupati, Bapak Alexander Wilio, ada informasi bahwasannya pasien yang sedang mengantri ini ada 200. Sudah berkurang berapa dok? Sebenarnya 200 itu hampir setengah tahun yang lalu. Oke. Cuman pasien kan yang pertama ada yang karena sudah tahan menunggu, akhirnya Ke Pontianak. Bahkan ada yang ke Jawa. Oke. Yang kedua ada yang sudah meninggal. Oh iya. Dan saya kira sekarang bukan 200, sekarang jumlahnya masih banyak bertambah karena Iya. sida penyakitnya justru bertambah ini. Nah, cuman sekarang bagaimana caranya saya memilih-milih yang betul-betul prioritas untuk melakukan tindakan yang lebih dahulu. Oke. Jadi sekarang saya melihatnya lagi dari nol lagi, saya melihatnya pasien mana yang perlu saya lihat, itu yang saya prioritaskan atau saya dulukan. Oke.
walaupun dia datang belakangan, tapi karena memang urgensinya tinggi, itu yang ditindaklanjuti. Betul. Dokter Hari, terima kasih banyak waktunya, ilmunya, dan mudah-mudahan informasi langsung dari dokter spesialis jantung yang kita miliki di Kabupaten Ketapang ini bisa membuat seluruh masyarakat di Kabupaten Ketapang khususnya lebih mengerti dan memahami betapa beratnya tugas seorang dokter spesialis jantung menangani pasien-pasien yang baik itu sangat luar biasa, harus cepat ditangani atau yang harus ngantri dan lain sebagainya. Dokter, sehat selalu untuk kita semua ya dok ya. Sukses untuk tugas-tugas dokter. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.